Halo semuanya, selamat datang di channel Mano Film. Jadi, gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya cuy ya. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewaling. Buat kalian yang belum mengetahui alur ceritanya, silakan nonton part sebelumnya dulu. Linknya Mimin sudah siapkan di deskripsi cuy. Oke cuy, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana Aoyang Bo sangat kesal dikarenakan perkataan Darlingchen kemarin. Melihat Aoyang Bo telah marah, Han pun memberi hormat dan berkata, "Kepala aula mohon tenang, dia adalah murid baru di aula Danki. Sifatnya memang agak sembrono, aku mohon kepala aula memaafkannya." Dan Han menyuruh Lin Cheng untuk meminta maaf kepada Aoyang Bo. Tapi Lin Cheng hanya berkata, "Jika aku benar-benar suka membuat onar seperti yang mereka katakan, maka aku tidak perlu minta maaf. Terserah bagaimana mereka ingin menghukumku. Tetapi aku mengatakan hal yang sebenarnya, jadi mengenai permintaan maaf hal itu tidak mungkin terjadi." Aoyang Bo bertanya, "Maksudmu jika aku menggunakan rumput ringlong untuk mematikan pil secara paksa, aku akan gagal?" Yang Chen pun menjawabnya, "Benar, pasti akan gagal." Dan Lin Chen pun menjelaskan, kunci permasalahan dari pemurnian pil ajaib Yuan King adalah pemisahan kotoran dan api kering dari ramuan obat. Sedangkan rumput ringlong dapat membungkus ramuan obat tanpa menghasilkan sedikit pun efek obat. Membentuknya secara paksa, dua prinsip dasar yang bertentangan bagaimana tidak bisa gagal. Dan Aoyang Bo sangat marah dikarenakan dia mengira bahwa Lin Chen membohonginya. Dan Aoyang Bo pun berkata, "Omong kosong, aku sudah lama memurnikan pil ajaib Yuan King, belum pernah mengalami hal yang kamu katakan mengenai pemisahan kotoran dan api kering." Lin Chen pun berkata kembali, "Itu karena kamu sebelum mencapai langkah tersebut tungku pil obatnya sudah meledak." Hal ini terjadi saat pil mengental, lalu rumput ronglin membadatkan pil secara paksa. Di langkah ini, pemisahan kotoran dan api kering dari ramuan obat akan terhalangi. Lalu semuanya terakumulasi ke satu titik kritis. Konsekuensinya bisa kalian bayangkan sendiri. Dan orang-orang yang mendengarkan perkataan dari Lin Chen tersebut berkeringat dingin dan berkata, "Sial, apakah yang dia katakan itu benar? Aku tidak percaya pil ajaib Yuan King dibuat oleh kepala aula. Bocah ini bertindak seolah-olah dia lebih tahu. Apakah itu mungkin?" Ansem bisik-bisik Lin Chen dan berkata, "Lin Chen, aku percaya dengan ucapanmu, tetapi kamu terlalu belak-belakan. Bukankah ini sangat tidak menghormatinya? Dia adalah kepala aula dan Ki." Dan si Tu Kingsan juga membenarkan perkataan dari Ansei tersebut. Lin Chen berkata, "Rasa hormat itu harus kita perjuangkan sendiri seperti diriku ini." Lin Chen pun berkata kembali, "Kepala aula, tungku pil obat ini sepertinya akan segera rusak. Bagaimana kalau aku yang mengambil ahli?" Aoyang Bo bertanya, "Kamu mau mengambil ahli?" Yang Chen pun menjawabnya, "Benar, aku ingin membuat pil ajaib Yuan King yang asli muncul." Orang-orang yang mendengarkan perkataan dari Lin Chen tersebut berkata, "Membuat pil ajaib Yuan King asli yang muncul, jadi maksud dia kepala aula kita selalu membuat pil yang palsu." Han juga berkata, "Lin Chen berhentilah membuat onar. Itu adalah pil obat tingkat 4 menengah yang selalu gagal dimurnikan oleh kepala aula. Kamu ingin mengambil ahli, apakah kamu mungkin lebih hebat dari kepala aula?" Lin Chen pun menjawabnya, "Sebenarnya aku jauh lebih hebat dari kepala aula dan Ki." Aoyang Bo tertawa dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku telah menjadi master pembuat pil selama bertahun-tahun. Baru pertama kali ini aku diremehkan. Tetapi, jika aku tidak melihat titik terang sedikit pun, maka jangan salahkan aku berbuat kejam terhadapmu." Lin Chen pun menjawabnya, "Terima kasih banyak kepala aula. Kalau begitu, aku akan mengambil alih tungku pil obat ini." Ansei berkata, "Aku tidak tahu dengan jelas kekuatan pembuat pil yang dimiliki oleh Lin Chen, tetapi aku tidak khawatir sama sekali. Sepertinya aku sepenuhnya percaya pada Lin Chen." Si Tu Kingsan juga berkata, "Aku juga baru saja sepertinya aku mendengarkan suara pukulan tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh saudara Lin Chen terus-menerus membuat telingaku terngiang-ngiang." Dan Lin Chen pun mengambil alih pil tungku obat tersebut.
Lincang berkata dalam hatinya, alasan mengapa Aoyambo tidak berhasil dikarenakan pil ajaib Yuan King yang dia buat meskipun dapat dijelaskan secara ilmu obat, sebenarnya itu hanya kekurangan sebuah ginseng api merah. Dan Lincang pun memasukkan ginseng api merah ke dalam tungku tersebut, sehingga tungku tersebut pun menghasilkan ledakan yang sangat besar. Aoyambo berkata, Lincang, apakah kamu sedang mempermainkanku? Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kunci permasalahan pil ajaib Yuan King adalah pemisahan kotoran dan api kering. Tetapi kau malah menambahkan ginseng api merah yang memiliki elemen api. Bukankah ini berlawanan? Lincang pun berkata, kau pelaula karena kamu sudah menyerahkan semuanya kepadaku. Kumohon, bisakah kau pelaula menontonnya dengan tenang? Dan Lincang pun mengeluarkan teknik sumber airnya dan mengujangi tungku tersebut. Aoyambo berkata, cepat hentikan. Tungku pil lobak dengan suhu tinggi menggunakan air dingin untuk menurunkan suhunya. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan tekanan di dalam dan di luar tungku, dan tungku itu akan segera meledak. Mendengarkan bacotan dari Aoyambo tersebut, Lincang pun menatap tajam Aoyambo dan berkata, diam saja jika tidak mengerti. Dan Aoyambo yang melihat tatapan sinis dari Lincang tersebut ketar-ketir dibuatnya, dan Aoyambo pun memutuskan untuk melihat tindakan dari Lincang. Aoyambo berkata dalam hatinya, apa maksud dari tatapan mata bocah itu barusan? Auranya sangat kuat. Dan Lincang pun melanjutkan kembali untuk membuat pil. Dan Lincang pun menggunakan teknik api membaranya dan membakar tungku tersebut. Orang-orang yang berada di sana, mereka mengira bahwa tungku yang akan dibuat pil oleh Lincang akan meledak. Orang-orang itu berkata, tungku pil obat tidak boleh diturunkan suhunya dengan menggunakan air dingin. Ini adalah pengetahuan dasar master pembuat pil. Bocah ini bahkan tidak mengerti hal ini. Dia bahkan membual bahwa dia lebih hebat dari kepala ula. Sungguh kata-kata memalukan. Mendengarkan perkataan dari orang-orang tersebut, Ansei bertanya, jadi maksud kalian Lincang pasti akan gagal membuat pil? Mereka pun menjawabnya, tentu saja tidak akan pernah ada hasil kedua. Ansei pun berkata kembali, kalau begitu aku akan bertaruh bahwa Lincang pasti akan berhasil. Apakah kalian sih mempunyai nyali untuk bertarung denganku? Mereka pun bertanya kembali, kami punya nyali, tetapi jika kamu kalah, apakah kamu punya uang untuk membayar kami? Ansei pun menjawabnya, uang memang tidak seberapa banyak, tetapi benda ini sudah cukup untuk bertarung denganmu, bukan? Dan Ansei pun mengeluarkan batu bara emas yang sudah ditambangnya. Dan si Tu Kingsan juga berkata, jika tidak cukup, aku masih punya beberapa. Dan si Tu Kingsan pun mengeluarkan beberapa batu bara emas yang sudah dimilikinya. Dan mereka berdua pun bertaruh bahwa Lincang pasti bisa membuat pil. Dan mereka yang melihat batu bara emas yang sangat banyak pun sangat senang dan akan ikut bertaruh. Ansei kembali berkata, karena semua orang sangat tertarik, kalau begitu silakan datang dan bertaruh. Lincang melihat ke belakang dan berkata dalam hatinya, Ansei malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengecewakan saudara-saudaraku. Selanjutnya adalah langkah terakhir. Dan Lincang pun mengeluarkan serangannya dan menyerang tungku tersebut, sehingga tungku tersebut pun menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Dan orang-orang yang melihat ledakan tersebut pun berkata, sialan, apa yang kalian tunggu? Tungku pil obat itu akan segera meledak, cepat bertaruhlah. Betul, kita akan bisa mendapatkan banyak uang. Dan mereka bertaruh bahwa Lincang tidak akan bisa membuat pil. Berpindah kembali, yang di mana Aoyambo berkata, Lincang, apakah ini adalah hasil akhir dari kehebatanmu? Sungguh berantakan sekali. Hasilnya seperti ini, terlepas dari apakah aku adalah kepala aula dan Ki atau seorang master pembuat pil. Aku tetap tidak bisa mengampunimu. Hauhan berkata, mengapakah kamu harus berpura-pura kuat seperti ini? Sekarang melakukan trik seperti ini, bahkan jika aku ingin membantunya, aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi si Tu Kingsan berkata, hasil akhirnya masih belum keluar, bukankah terlalu dini untuk mengatakan hal ini? Tapi Lincang berkata, saudara situ, kamu salah, hasil akhirnya sudahlah keluar.
Tapi tidak untuk hal lain, hanya untuk tidak mengecewakan kerja keras yang telah dilakukan oleh saudaraku. Aku harus berhasil membuat pil itu hari ini. Dan Lincang pun mengambil pil yang sudah dibuatnya dan melemparkannya kepada Aoyangbo. Dan Lincang menyuruh Aoyangbo untuk memeriksa pil tersebut. Aoyangbo pun menangkapnya dan memeriksanya. Aoyangbo berkata dalam hatinya, ini benar-benar pil ajaib Yuan King. Lincang benar-benar berhasil membuat pil ajaib Yuan King dengan cara yang tidak bisa kupahami. Lincang pun berkata kembali, Kepala Ula, maafkan kelancanganku. Aku ingin tahu apakah pil ini asli atau tidak. Aoyangbo pun menjawabnya, Lincang, pil ini benar-benar merupakan pil tingkat 4 menengah. Tapi tiba-tiba Aoyangbo berkata dalam hatinya, tunggu, ini tidak benar. Dan Aoyangbo mengangkat pil tersebut sambil tangannya bergetaran. Aoyangbo bertanya, bagaimana mungkin? Ini bukanlah pil obat tingkat 4 menengah, tapi ini adalah pil obat tingkat 4 tertinggi. Orang-orang berkata, pil obat tingkat 4 tertinggi, Lincang tidak hanya memurnikan pil ajaib Yuan King, tetapi juga bisa meningkatkan nilainya. Pada usia yang begitu muda, dia dapat memurnikan pil obat tingkat 4 tertinggi. Aula dan Kikita akan bangkit kembali. Tapi salah satu dari orang tersebut menangis dan berkata, teman-teman, kita semua telah bangkrut. Oh iya, mereka telah bangkrut dikarenakan mereka telah kalah bertaruh dengan Ansei dan Shitokingchan ya cuy ya. Oke lanjut. Dan Aoyangbo bertanya kepada Lincang dan berkata, Lincang cepat katakan kepadaku mengapa pil ini bisa berubah menjadi pil obat tingkat 4 tertinggi. Lincang menjawabnya, Kepala Ula memiliki penilaian yang baik soal mengapa pil itu bisa berubah menjadi pil obat tingkat 4 tertinggi. Alasannya sangatlah sederhana, karena pil ajaib Yuan King yang asli pada awalnya adalah pil tingkat 4 tertinggi. Aoyangbo bertanya kembali, pada awalnya adalah pil tingkat 4 tertinggi, jadi formula pil yang kubuat itu salah. Lincang pun menjawabnya, benar. Mungkin dari sudut pandang Kepala Aula, apakah itu pemanduan maupun keseimbangan sifat obat, ataupun teknik permurnian, semua itu sangatlah masuk akal, bahkan sempurna. Tapi bagaimanapun juga Kepala Aula hanyalah seorang master pembuat pil pemula tingkat 4. Dari sudut pandangmu, sulit untuk melihat beberapa hal yang lebih tinggi. Aoyangbo berkata, aku paham, kembali ke prinsip dasar atau aku yang kurang pengetahuan. Dari sudut pandang seorang master pembuat pil pemula tingkat 4, aku pikir sangat masuk akal untuk membuat formula pil tingkat 4 menengah. Tetapi sebenarnya aku pun juga tidak bisa melihat celah di dalamnya. Dan Aoyangbo pun memberi hormat dan berlutut kepada Lincang dan berkata, Master Ling, mohon maafkan hamba atas pelanggaran sebelumnya dan mohon untuk memberikanku bimbingan ke depannya. Waduh, gila sih ini yang MC kita satu ini cuy ya. Kepala Ula dan Ki saja dibuat berlutut di hadapannya ya cuy ya. Waduh, bagus ini dijadikan thumbnail. Oke, screenshot. Nice. Kita jadikan thumbnail ya guys ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Lincang berkata, Kepala Ula, ini tidak pantas. Kamu adalah seniorku. Bagaimana Lincang dapat menerima perlakuan seperti ini? Aoyangbo berkata, tidak, dunia ini tidak memiliki perbedaan generasi. Aku berharap Master tidak mempedulikan dengan pelanggaran yang barusan terjadi dan dapat mengarahkanku ke jalan yang benar. Lincang pun berkata kembali, jika seperti itu maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Jika Kepala Ula ingin menerobos, aku punya satu cara. Aku akan memurnikan pil obat Feng Shen tingkat 5. Ketika saatnya tiba, Kepala Aula akan ikut berpartisipasi dalam permenian. Dan umpan balik dari permenian pil itu akan membantu Kepala Aula untuk menerobos ke master pembuat pil tingkat 4 menengah. Mendengarkan perkataan dari Lincang tersebut, Aoyangbo berterima kasih kepada Lincang dikarenakan Lincang mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam permenian pil. Dan Aoyangbo menganggap kalau Lincang itu seorang dewa. Emang benar sih seorang mantan dewa cuy ya. Oke lanjut. Lincang berkata kembali, tetapi aku tidak memiliki bahan obat yang diperlukan. Aku ingin meminta Kepala Aula untuk menyiapkannya.
Aoyambo pun menjawabnya, "Jangan khawatir, aku sekarang akan membawamu ke ruangan penyimpanan Aula dan Ki. Beritahu saja bahan obat apa yang kau butuhkan." Tapi tiba-tiba ada seorang yang menabrak pintu ruangan tersebut dan seorang itu terlihat panik. Aoyambo bertanya, "Mengapakah kamu begitu panik?" Orang itu pun menjawabnya, "Melapor kepada kepala aula. Para master formasi yang diundang dari gerbang formasi 9 mengatakan bahwa bahan obat yang kita berikan tidak cukup. Mereka menginginkan 5 kali lipat dari jumlah bahan obat untuk menyiapkan formasi besar." Hauhan berkata, "Apa? Ini adalah permainan licik. Jelas-jelas terlihat seperti ingin mengambil keuntungan besar. Semakin lama, semakin keterlaluan saja." Aoyambo bertanya, "Salah siapa yang membuat formasi kita lebih buruk dari yang lain?" Dan Aoyambo mengajak mereka semua untuk melihat kejadian tersebut. Aoyambo juga berkata, "Master Ling, kebetulan kamu juga perlu pergi ke ruangan penyimpanan untuk menyiapkan beberapa bahan obat untuk memurnikan pil. Silakan ikutlah dengan kami." Dan Lin Chang pun mengiyakan perkataan dari Aoyambo tersebut dan mengikuti Aoyambo pergi ke ruangan penyimpanan. Dan Sims pun berpindah masih di Aula dan Ki, tepatnya di ruangan penyimpanan. Diperlihatkan ada beberapa orang di gerbang ruangan penyimpanan tersebut. Dan salah satu orang tersebut bertanya, "Saudara Zhao, apakah kamu pikir bahwa yang kita inginkan kali ini terlalu banyak? Mereka tidak akan menolaknya untuk setuju, bukan?" Dan orang tersebut bernama Han Yangzi, tetua ketiga dari gerbang formasi 9. Dan salah satu seorang tersebut pun menjawabnya, "Ingin terlalu banyak, jangan khawatir. Selama tidak ada master formasi yang bisa menggantikan kita, mereka pasti akan setuju." Dan orang itu bernama Zhao Qianrong, tetua agung dari gerbang formasi 9. Tak lama kemudian, Aoyambo dan kelompoknya telah datang ke ruangan penyimpanan. Aoyambo berkata, "Tetua Zhao, maaf sudah menunggu terlalu lama." Zhao memberi hormat dan berkata, "Kepala aula Aoyang, kamu benar-benar datang ke sini." Aoyambo bertanya, "Aku mendengar bahwa bahan obat kalian akan segera habis." Tetua Zhao pun menjawabnya, "Memang seperti itu keadaannya. Aku baru saja menghitungnya dan saudaraku Han Yangzi, dan bahan obat yang kami butuhkan setidaknya 5 kali lebih banyak dari biasanya." Tiba-tiba Hauhan berkata, "Zhao Qiurong, kalian jangan keterlaluan. Sebagai manusia harus tahu dengan baik kapan berhenti. Dengan melakukan perbuatan jahat seperti ini, kamu akan dapat pembalasan yang setimpal." Tetua Zhao berkata, "Wakil kepala aula Hao, apakah kamu sedang mengancam kami? Berhati-hatilah saat berbicara dan jangan suka memfitnah orang yang tidak bersalah." Hauhan berkata kembali, "Memfitnah orang yang tidak bersalah? Bahan obat yang digunakan untuk formasi kali ini adalah 10 kali lipat lebih banyak dari yang terakhir kali. Dan sekarang kalian mengandalkan menjadi 5 kali lipat lagi. Jangankan orang baik, apakah ini suatu yang bisa dilakukan oleh manusia?" Mendengarkan perkataan dari Hauhan tersebut, Tetua Zhao berkata, "Lupakanlah, kepala aula Aoyang, bahan obat yang dibutuhkan memang sangat banyak. Jika kalian tidak percaya, maka kalian harus memperkerjakan orang lain yang lebih berkualitas daripada kami." Aoyambo berkata dalam hatinya, "Jika aku mengabulkan permintaannya, dia akan memanfaatkanku lebih keras lagi seperti seorang keldai, dan itu akan merusak citra Aula dan Ki. Tetapi jika aku menolaknya, gerbang ruang penyimpanan ini tidak akan dilindungi lagi oleh formasi besar. Begitu sesuatu terjadi, ini akan menjadi bencana yang sangat besar." Orang-orang dari Aula dan Ki berkata, "Kepala Aula, jangan menyetujuinya. Ini adalah sebuah pemerasan. Jika hal ini bisa ditoleransi, bagaimana dengan citra sekte Haotian kita?" Lin Chang yang melihat orang-orang dari Aula dan Ki berkata dalam hatinya, "Orang-orang di depanku ini kelihatannya baik. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantu mereka." Tetua Zhao berkata kembali, "Kepala aula Aoyang, bagaimana pertimbanganmu? Apa keputusanmu? Tolong beri kami penjelasan." Tapi tiba-tiba Lin Chang berkata, "Tidak usah mempertimbangkannya lagi. Kalian semua bisa pergi dari sini." Orang-orang itu sangat kaget dikarenakan perkataan dari Lin Chang tersebut. Lin Chang pun bertanya,
Mengapa kalian tidak pergi? Aku sudah menyuruh kalian untuk pergi dari sini. Apakah kalian tidak mengerti? Akan tetapi, bukannya pergi, Tetua Zhao hanya berkata, lancang sekali. Kepala Aula Aoyang, apakah ini caramu mendisiplinkan murid di Aula dan Kimu? Aoyang Bo berkata, benar atau tidak, apakah itu urusanmu? Sekarang Lincang telah minta kalian untuk pergi. Kalian berdua silakan pergi dari sini. Han Yanzi berkata, baiklah Aula dan Ki, Sekte Hao Tian, semoga kalian tidak menyesali perbuatan kalian. Dan Lincang memegang formasi tersebut dan bertanya, menyesal, yang harus kami sesali adalah membiarkan kalian mengatur formasi besar tingkat ke-6 menjadi formasi sampah tingkat ke-4. Aoyang Bo bertanya, Lincang, apakah kamu yakin formasi ruang penyimpanan Aula dan Ki ini adalah formasi besar tingkat ke-6? Lincang pun menjawabnya, tentu saja, dan tidak perlu perbaikan sama sekali. Formasi ini dapat berperan sendiri tanpa henti selama setidaknya lebih dari 100 tahun. Hauhan menyindir mereka berdua dan berkata, kalian berdua benar-benar telah membodohi kami ya. Hauhan berkata dalam hatinya, Lincang sudah membuat penilaian, menurut karakternya hal ini pasti benar. Akan tetapi, bukannya percaya, mereka berdua meremehkan Lincang, dan mereka mengira bahwa Lincang hanyalah bocah yang tidak berpengalaman. Lincang pun berkata, apakah yang kukatakan itu benar atau tidak? Kalian akan tahu sebentar lagi. Dan Lincang pun mengeluarkan teknik lingkaran Yin dan Yang, 10.000 formasi. Dan Lincang pun membentuk kembali formasi tingkat ke-6 dengan tangannya sendiri. Hauhan berkata, instingku benar, Lincang, dia memang tahu cara mengatur formasi besar ini. Aoyang Bo juga berkata dalam hatinya, kekuatan perang yang tak tertandingi, master pembuat pil, sekarang dia dapat membentuk formasi besar tingkat tinggi. Ling Jiancheng, apakah ada hal yang tidak kamu kuasai? Di sisi lain, Han Yanzi bertanya, saudaraku, apakah bocah ini benar-benar akan berhasil membentuk formasi besar tingkat ke-6? Tetua Zhou berkata, dia tidak akan mampu, aku yakin dia hanya berpura-pura saja. Perlu diketahui, formasi besar tingkat ke-6 itu membutuhkan kekuatan dari 10 tetua gerbang formasi 9 untuk mengaturnya. Dengan umurnya yang masih begitu muda, jika dia berhasil maka lebih baik aku mati saja. Tapi tiba-tiba, ada energi ungu yang memancar ke atas langit. Dan energi tersebut pun mempertandakan bahwa formasi tingkat ke-6 pun telah jadi dibuat oleh Lincang dengan sendirinya. Melihat Lincang telah berhasil membuat formasi tingkat 6 pun, Aoyang Bo berkata, ini benar-benar memalukan bagi para tetua. Tetua telah mewarisi teknik formasi tingkat tinggi pada kami, tetapi kami tidak mengetahuinya hingga sekarang. Aku sangat memalukan. Tetua Zhou yang melihat Lincang telah berhasil membuat formasi tingkat ke-6 pun dia berkata dalam hatinya, keberadaan pria ini akan sangat mempengaruhi status dan nilai gerbang formasi 9 milikku. Jadi aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Dan Lincang pun menghampiri kedua orang tersebut dan berkata, kalian sudah melihat kebenaran apa yang telah terjadi. Sekarang ku perintahkan, silakan kalian untuk pergi dari sini. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Semoga kalian merasa puas untuk sementara waktu ya cuy ya. Mimin juga ingin ngedit video kali ini ya cuy ya, karena ntar nih Mimin langsung upload selesai ngedit ya cuy ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.